Masih di Ayus Pagi pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan estafet presidensi G20 ke Perdana Menteri India Narendra Modi. Hal ini sekaligus menjadi penutup perhelatan KTT G20 di Nusa Dua Bali. Ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Izinkan saya mengulangi pesan yang saya sampaikan dalam pembukaan KTT kemarin. Stop the war. I repeat, stop the war. Pemirsa, di sela acara KTT G20, Presiden Jokowi juga dan Presiden China Xi Jinping secara daring menyaksikan uji dinamis kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB di Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 80% lebih. Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping Rabu sore melakukan pertemuan bilateral usai KTT G20 di Nusa Dua Bali. Di saat bersamaan, digelar acara nonton bareng uji coba dinamis kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB di Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pembangunan proyek kereta cepat sudah mencapai 80,4%. Proyek KCJB merupakan proyek utama Global Maritime Fulcrum dan China Belt Road Initiative kerjasama Indonesia-China. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian proyek ini, baik dalam bentuk dukungan kebijaksanaan dan finansial sesuai ketentuan peraturan di Indonesia. Uji dinamis dilakukan sepanjang 15 km dari Stasiun Tegaluar menuju casting yard tempat di daerah Kopo, Kota Bandung. Pada uji dinamis, kereta inspeksi akan melaju dengan kecepatan terbatas hingga maksimal 80 km per jam, di bawah kecepatan maksimum 300 km per jam. Kereta ini mampu mendeteksi lebih dari 60 parameter teknis secara real time, mulai dari status perawatan jalur, listrik aliran atas, komunikasi persingkaran, dan respon dinamis kereta. Presiden Jokowi optimis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan rampung. Dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping, Jokowi menyatakan kereta cepat akan beroperasi pada Juni 2023. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Di tengah-tengah KTT G20, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan pertemuan darurat dengan para pemimpin G7 sekaligus NATO setelah Polandia menyatakan rudal buatan Rusia menewaskan 2 orang di bagian timur negara itu. Di tengah KTT G20 di Nusa Dua Bali, para pemimpin negara-negara maju sekaligus anggota NATO mengadakan pertemuan mendadak untuk membahas serangan rudal Rusia di sejumlah kota di Ukraina dan Polandia pada Rabu pagi. Serangan rudal Rusia jatuh di bagian timur Polandia dan menewaskan 2 orang. Polandia merupakan anggota NATO dan sekutu Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden segera menggelar pertemuan tertutup. Hasil pertemuan menyatakan mereka mengutuk serangan rudal yang dilakukan Rusia di kota-kota Ukraina dan infrastruktur sipil pada hari Selasa. Rapat yang juga dihadiri oleh para pemimpin NATO juga menegaskan dukungan kepada Polandia pasca serangan rudal yang diduga ditembakkan Rusia. Selain Joe Biden, pertemuan mendadak ini dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Spanyol Pedro Sanchez, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sementara itu, Presiden Jokowi memperingatkan serangan Rusia di Ukraina dan Polandia menjadikan ekonomi dunia yang sudah rapuh menjadi lebih buruk. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dan ini menjadi perhatian para pemimpin dunia yang berhasil menyoroti dampak perang meskipun ada perpecahan di antara kelompok G20 sendiri
G20 tidak hanya mencakup Rusia, namun juga negara-negara seperti China dan India yang memiliki hubungan perdagangan yang signifikan dengan Moskow dan telah menghentikan kritik langsung mereka atas perang tersebut. Sementara Presiden Jokowi mengatakan bagian dari deklarasi G20 yang berhubungan dengan perang adalah bagian yang paling diperdebatkan selama 2 hari KTT berlangsung. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi. First, I regret the incident in Poland. I call all parties to remain calm and refrain from escalating tension. I always state that war will only bring devastation. Therefore, we must stop the war. And President Biden himself has already said that the missile is unlikely coming from PLN memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan hingga personil siap mendukung kelancaran acara KTT G20 dengan menghadirkan listrik tanpa kedip. Untuk menjamin amannya pasokan listrik, Direktur Utama PLN memimpin langsung siaga kelistrikan di posko pengamanan pasokan ketenaga listrikan KTT G20 di Hotel Mercure, Nusa Dua, Badung, Bali. Ditemui usai pemantauan pasokan ketenaga listrikan KTT G20 di Hotel Mercure Nusa Dua, Badung, Bali, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan hingga personel telah bersiaga penuh menghadirkan listrik tanpa kedip pada gelaran KTT G20. Kondisi pasokan kelistrikan dinilai aman dengan daya pasok lebih dari 1,4 gigawatt. Sedangkan beban saat ini 0,82 gigawatt dan diprediksi akan meningkat 0,885 gigawatt, angka yang masih di bawah prediksi beban puncak. Dengan demikian, pasokan listrik hanya berasal dari pembangkit di Bali dengan daya mampu listrik mencapai 1.422 megawatt. Sehingga ini pembangkit yang kita sudah persiapkan semua berjalan dengan aman, transmisi berjalan dengan aman, pasokan listriknya juga aman, termasuk kebutuhan energi primernya maupun itu gas, batu bara maupun BBM-nya juga aman, sehingga kondisi sistem kelistrikan untuk mendukung G20 kita nyatakan aman. PT PLN Persero memprediksi kebutuhan listrik selama puncak perhelatan KTT G20 melonjak sebesar 25%, yakni dari 846 megawatt menjadi 980 megawatt. Dalam gelaran KTT G20 ini, PT PLN Persero mengerahkan 1.079 personel untuk menghadirkan pasokan listrik tanpa kedip. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Dalam rangka mensukseskan KTT G20 Bali, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan fasilitas media center terpusat di kawasan Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali. Media center difasilitasi untuk para jurnalis dari berbagai platform, baik nasional maupun internasional. Salah satu fasilitas pendukung dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan presidensi G20 di Indonesia adalah media center terpusat. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan media center di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, untuk mendukung kerja para jurnalis berbagai media, baik dalam maupun luar negeri.
Media Center terpusat telah dioperasikan sejak 13 November hingga 17 November 2022. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan, sejumlah fasilitas yang disediakan di Media Center diantaranya working space yang dilengkapi meja kerja dan komputer dengan internet kecepatan tinggi, ruang wawancara media, ruang refleksi, hingga ruang makan bersama. Selain ruang-ruang lain ya, kita ada ruang LO di sini, ada ruang studio one on one. Jadi kalau stasiun televisi ingin memakainya, silahkan. Dan kita siapkan di semua tempat ini boleh untuk wawancara, untuk live. Di luar ini kan banyak TV asing yang menggunakannya itu di lobi, di atas juga saya lihat itu banyak. Hampir setiap sudut tidak ada yang kosong karena dimanfaatkan betul-betul oleh TV, terutama untuk melakukan siaran. Sebagai upaya membangun komunikasi publik yang semakin terintegrasi, Media Center KTT G20 menyediakan siaran pers dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Foto-foto para delegasi dan rangkaian kegiatan selama KTT G20 juga dapat diakses oleh para jurnalis, serta disediakannya layar besar untuk memonitor secara real-time kegiatan yang tengah berlangsung dalam agenda KTT G20. Dari Badung, Bali, Nadia Valeri, Yudi Permana, iNews melaporkan. Serangan rudal besar Rusia di Ukraina dilaporkan menjangkau Polandia pada Selasa malam. Pasukan Rusia juga menggempur fasilitas energi Ukraina dengan rentetan rudal yang paling signifikan. Serangan rudal besar-besaran yang menargetkan fasilitas energi di seluruh Ukraina menyebabkan pemadaman listrik yang meluas. Menurut seorang pejabat senior intelijen Amerika Serikat, rudal melintas ke negara tetangga NATO, Polandia, hingga menewaskan 2 orang. Jika terkonfirmasi, maka serangan ke Polandia tersebut menandakan serangan Rusia pertama terhadap anggota penuh NATO. Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. 15 ноября российскими вооруженными силами Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia membantah serangan rudal ke Polandia setelah negara itu mengatakan rudal buatan Rusia jatuh di Polandia Timur hingga menewaskan 2 orang. Juru bicara Kemenhan Rusia, Igor Konasenkov, mengatakan bahwa pernyataan oleh berbagai sumber Ukraina dan pejabat asing tentang dugaan rudal Rusia yang jatuh di desa Przewodo adalah provokasi yang disengaja. Ia mengklaim bahwa sebuah serangan Rusia pada hari Selasa dilakukan tidak lebih dekat dari jarak 35 km dari perbatasan Ukraina-Polandia. Sementara Presiden Joe Biden mengatakan tidak mungkin rudal yang mendarat di Polandia ditembakkan dari Rusia. 15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены. Хотим подчеркнуть, высокоточные удары nanasilись по целям только на территории Украины. Pemirsa, populasi dunia diproyeksi mencapai sekitar 8 miliar jiwa pada hari Selasa. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagian besar pertumbuhan berasal dari negara-negara berkembang di Afrika. Jumlah 8 miliar penduduk dunia yang dicatat PBB hari Selasa menjadi sebuah tonggak yang dinilai lebih simbolis di tengah-tengah perang di berbagai belahan dunia, termasuk perang mutakhir Rusia-Ukraina yang menghilangkan banyak nyawa. Para pejabat berhati-hati untuk mencatat laporan kependudukan terakhir yang dirilis selama musim panas lalu dengan beberapa proyeksi yang mengejutkan. Today, 15th of November, the world is reaching and surpassing probably the milestone of 8 billion inhabitants. The unprecedented growth of the global population is the result of 2
parallel trends. On one hand, the gradual increase in average human longevity due to the widespread advances in public health, nutrition, personal hygiene, and medicine. And on the other hand, the persistence of high levels of fertility in many countries. Perkiraan populasi dunia mencapai sekitar 8,5 miliar tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050 serta 10,4 miliar pada tahun 2100. Kecenderungan yang meningkat mengancam banyak orang di negara-negara berkembang karena pemerintahnya berjuang untuk menyediakan ruang-ruang kelas dan pekerjaan yang cukup, termasuk jumlah pemuda yang berkembang pesat. Sementara isu kerawanan pangan menjadi masalah yang bahkan lebih mendesak. Di antaranya adalah Nigeria, di mana sumber daya telah melewati ambang batas. Selama 3 dekade berikutnya, populasi negara di Afrika Barat itu diperkirakan akan melonjak lebih tinggi lagi. PBB mencatat dari 216 juta tahun ini, jumlah penduduk akan naik menjadi 375 juta. PBB kini menempatkan Nigeria di posisi ketiga dengan Amerika Serikat setelah India dan China. When we talk about global population growth, we really have 2 areas of concern: how it affects poor countries that are growing rapidly, and how it affects the entire globe in terms of environmental issues. And in order to address this, governments can help people to have access to the means of controlling their own fertility and, in essence, empowering them to make decisions in their own lives about how many children to have and when to have them. Population growth would slow down if we achieved the SDGs. More education, greater gender equality, more access to healthcare. All of these things will help to bring down the fertility rate and therefore slow the rate of growth. Negara-negara lain yang melengkapi daftar dengan populasi dengan pertumbuhan tercepat adalah Mesir, Pakistan, Filipina, dan India yang diperkirakan akan menyusul China sebagai negara terpadat di dunia tahun depan.